Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul Nicky Cruz dari Kegelapan Menuju Terang. Pada tahun 1938, Nicky Cruz lahir di Las Pedras, Puerto Rico dalam keluarga dengan 19 anak. Orang tuanya mempraktikkan bujeria. Ayahnya adalah seorang pendeta setan dan ibunya seorang penyihir. Sejak kecil Nicky mengalami kekerasan brutal dari kedua orang tuanya yang sering memanggilnya anak setan. Mereka sering menguncinya di gudang gelap di mana burung-burung ganas terus-menerus mematuk tubuhnya tanpa henti. Dikelilingi oleh rasa sakit dan penolakan, Nicky tumbuh tanpa merasakan kasih sayang. Aku dibesarkan untuk menjadi pembunuh. Hatiku dipenuhi dengan kebencian yang meluap kepada siapapun yang kutemui. Aku seperti binatang liar yang terus-menerus membenturkan diri pada jeruji kemarahan, frustrasi, dan kebencian. Pada usia 16 tahun, Nicky melarikan diri ke jalanan kota New York. Di sana dia bergabung dengan geng Brooklyn yang terkenal Mau Maus. Dengan kombinasi keberanian dan kebrutalan, ia dengan cepat naik pangkat menjadi pemimpin perang geng tersebut. Selama masa itu, ia ditangkap 16 kali karena aksi kekerasannya yang kejam. Akhirnya, seorang hakim memerintahkan agar ia menjalani perawatan psikiatri. Psikiater yang mengevaluasinya berkata, "Nicky, tidak ada harapan untukmu. Hatimu sepenuhnya dikuasai oleh kebencian, tidak seperti anak-anak lainnya. Kamu tidak memiliki kasih di hatimu. Jalan yang kamu tempuh hanya berujung pada kursi listrik dan neraka." Pada tahun 1958, Nicky bertemu dengan David Wilkerson, seorang pendeta yang mulai berkhotbah di lingkungannya. Ketika Wilkerson mengatakan bahwa Yesus mengasihinya, Nicky mengacungkan pisau ke dadanya dan memperingatkannya agar tidak mendekat. Namun Wilkerson tetap berkata, "Kamu bisa membunuhku, Nicky. Kamu bisa memotong tubuhku menjadi 1000 bagian dan membuangnya ke jalanan. Tetapi setiap bagian itu akan tetap berkata, Yesus mengasihimu." Meskipun dipukuli, diludahi dan diancam, Wilkerson tidak pernah menyerah dalam menunjukkan kasih tanpa syarat kepada Nicky. Karena kegigihannya, Nicky dan anggota gengnya akhirnya menghadiri salah satu kebaktian yang diadakan Wilkerson. Saat mendengarkan khotbah, hati Nicky terguncang oleh firman dalam 2 Korintus 5 ayat 17. "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Ayat itu memberinya harapan bahwa ia bisa meninggalkan masa lalunya dan memulai hidup yang baru. Di saat itu ia berdoa, "Tuhan, aku adalah pendosa paling kotor di New York dan aku tidak yakin Engkau menginginkanku. Tetapi jika Engkau mau, Engkau boleh memilikiku. Seburuk aku di masa lalu, aku ingin menjadi sebaik itu bagimu." Tembok kebencian di hati Nicky akhirnya runtuh. Ia menggambarkan momen itu seperti masuk rumah sakit Roh Kudus dan keluar dari sana sebagai ciptaan yang baru. Keesokan paginya Nicky dan anggota gengnya berjalan menuju kantor polisi, membawa semua senjata mereka, pistol, batu bata, dan pemukul baseball dan menyerahkannya. Para polisi hampir tidak bisa mempercayai mata mereka saat salah satu geng yang paling ditakuti di kota itu menyerahkan senjatanya.
Sejak itu Nicky Cruz mulai memberitakan Injil ke seluruh dunia dan ia terus melakukannya hingga hari ini. Nicky Cruz berkata dengan lantang, kita tidak pernah lebih dekat dengan hati Tuhan selain saat kita mengampuni seseorang, dan kita tidak pernah lebih jauh daripadanya selain saat kita menyimpan dendam. Yesus adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan baru. Kamu tidak harus hidup di jalanan, kamu tidak harus hidup dalam dosa. Yesus adalah jalan keluar. Yesus yang mengubah hidupku juga bisa mengubah hidupmu. Kasih-Nya untuk semua orang, tidak peduli dari mana asalmu atau apa yang telah kamu lakukan. Ketika kamu lahir baru, masa lalumu telah hilang. Itu telah dibersihkan. Kamu menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Kasih Yesus begitu kuat sehingga bisa mengubah hati paling keras dan mengubah kehidupan yang penuh kekerasan menjadi kehidupan yang penuh damai. Tidak ada tempat yang terlalu dalam sehingga kasih Tuhan tidak bisa mencapainya. Di zaman sekarang banyak pendeta dan gereja yang tidak lagi memberitakan tentang salib Kristus. Khotbah mereka tidak jauh berbeda dengan motivasi dunia plus dilengkapi 1-2 ayat Alkitab. Pusat kekristenan sejati adalah berita tentang salib Kristus yang sudah selesai. Semua sudah lunas dibayar oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yesus menawarkan anugerah-Nya dengan gratis dan kita tinggal menerimanya dengan iman, grace and faith. Seperti Nicky Cruz yang menjadi ciptaan baru saat lahir baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Hidup yang ditukar dengan hidup Kristus, bukan sekedar hidup manusia lama yang direnovasi. Roh Tuhan dengan segala kelimpahan dan kepenuhannya tinggal di dalam roh kita. Kita menjadi manusia roh yang masih tinggal di dunia ini untuk mengerjakan amanat agung. Roma 8 ayat 9. Siap praktek? Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.